Halo Velas, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah pembunuhan seorang mahasiswa berusia 20 tahun oleh Donald Andrew Bass yang menikamnya 18 kali. Ia bernama Angela Samota. Angela Samota adalah seorang mahasiswa berusia 20 tahun yang dibunuh oleh Donald Andrew Bass di apartemen luar kampusnya di Dallas, Texas, lebih dari 25 tahun yang lalu. Pada malam 11 Oktober 1984, Samota yang masih junior di Southern Methodist University mempelajari ilmu komputer dan teknik elektro menelpon Russell Buchanan, 23 tahun, yang dia temui di restoran Andrew di McKinney Avenue dan bertanya apakah dia mau bergaul dengan dia dan temannya Anita Kadala. Samota juga mengundang pacarnya, Ben McCall, tetapi karena dia bekerja di konstruksi dan harus melapor untuk bekerja keesokan paginya, dia tinggal di rumah. Sebaliknya, Buchanan mengatakan iya. Ketiganya pergi ke Lakewoods Boardwalk Beach Club sebelum menuju ke restoran Nostromo di Shannon Wayne. Mereka kemudian masuk ke sebuah klub di lantai atas yang disebut Rio Room, di mana mereka menari dan minum-minum. David Skelton, seorang karyawan Rio Room, bersaksi bahwa Samota tampaknya tidak mabuk ketika dia dan teman-temannya meninggalkan klub sekitar pukul 1 pagi. Samota menurunkan Buchanan di apartemennya di Jalan Matilda. Kadala seharusnya menghabiskan malam bersamanya, tapi dia berubah pikiran karena Samota memiliki rencana untuk menghadiri pertandingan sepak bola pagi itu. Karena itu, Samota mengantar Kadala ke asramanya sebelum mampir ke rumah pacarnya untuk mengucapkan selamat malam. Pasangan itu berbicara sebentar sebelum dia kembali ke apartemennya di Amesbury Drive. Sekitar pukul 1.45 pagi, dia menelpon McCall. Ketika dia menjawab, kata-kata pertama yang dia ucapkan adalah, "Bicaralah padaku." Dari sana, percakapan mereka menjadi aneh, dan dia tampak gugup tentang sesuatu. Samota mulai mengoceh sampai McCall menyela ketika dia mendengar suara di latar belakang. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah membiarkan seorang pria masuk ke apartemennya untuk menggunakan telepon dan kamar mandi. Kemudian dia bertanya kepada McCall apakah ada telepon umum di toko terdekat. Dia menjawab ya, dan dia menyampaikan informasi itu kepada pria di apartemennya sebelum memberitahu McCall bahwa dia akan menelponnya kembali. Samota tidak pernah menelpon kembali, jadi dia menelponnya, tetapi dia tidak mendapat jawaban. Saat itulah McCall pergi ke apartemennya. Selama perjalanan, dia menggunakan telepon di truknya untuk menelponnya beberapa kali, tetapi semuanya tidak dijawab. Ketika dia sampai di apartemennya di lantai 2, dia mengetuk pintu, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia kemudian mencoba membuka pintu, tetapi terkunci. Jadi dia pergi ke toko serba-ada yang dibicarakan Samota saat mereka berbicara di telepon. Tapi dia tidak ada di sana. McCall mengemudi kembali ke apartemennya dan menelpon 911. Petugas polisi tiba di apartemen dan menendang pintu. Setelah masuk, mereka menemukan Angela Samota mati. Tubuh telanjangnya ada di tempat tidurnya, berlumuran darah, kakinya menjuntai di setiap sisi tempat tidur dan matanya terbuka. Jenazah Samota diangkut ke kantor pemeriksa medis negara bagian untuk diotopsi, yang mengungkapkan bahwa dia telah ditikam di dada 18 kali, 10 luka menembus jantung dan paru-parunya. Hasil otopsi juga menunjukkan bahwa dia memiliki kandungan alkohol dalam darah sebesar 0,09, dan dia telah diserang secara seksual beberapa saat sebelum dia dibunuh. Dr. Claudia Werner, seorang dokter kandungan ginekologi, menjelaskan bahwa ada sedikitnya memar dan trauma yang ditemukan di tubuh Samota sebagai hal yang konsisten dengan wanita yang mengalami serangan seksual di bawah ancaman kekerasan. Setelah darah dan air mani dikumpulkan dari tubuh Angela Samota, para ahli dapat menentukan golongan darah si pembunuh. McCall dan salah satu mantan pacar Samota dari kampung halamannya di Abilene adalah tersangka awal dalam kasus tersebut. Tetapi ketika golongan darah mereka tidak cocok, mereka dikeluarkan. Namun, golongan darah Buchanan cocok, dan karena itu,
Dia diawasi 24 jam selama 6 bulan. Selama waktu itu, petugas penegak hukum akan mengawasi setiap gerakannya, dan mereka sering menjemputnya dari pekerjaan dan atau rumahnya dan membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Petugas sangat yakin bahwa dia adalah pembunuh Angela Samota, sehingga mereka mencoba segala daya untuk membuatnya mengaku. Ketika mereka tidak mendapatkan pengakuan atau menemukan bukti forensik apapun yang akan menghubungkannya dengan pembunuhan Angela Samota, kasus itu menjadi dingin pada musim panas 1985. Lebih dari 20 tahun kemudian, pada tahun 2008, detektif membuka kembali kasus tersebut setelah teman Samota dan teman sekamar kuliahnya, Sheila Wysocki, membuat hampir 700 panggilan ke Departemen Kepolisian Dallas dan bersikeras mereka melihat lagi kasus Samota. Wysocki mengatakan kepada BBC News pada tahun 2018 bahwa bagian paling memilukan dari melakukan semua panggilan itu adalah mereka mengatakan bahwa tidak ada orang lain dalam 20 tahun yang menelpon. Pihak berwenang menggunakan teknologi DNA yang tidak tersedia pada tahun 1984 dan dilacak ke seorang pria bernama Donald Andrew Bass yang berusia 59 tahun pada saat itu. Bass didakwa dengan pembunuhan besar-besaran dalam kematian Angela Samota. Polisi mengatakan dia sudah menjalani hukuman seumur hidup di penjara Huntsville di Texas untuk 3 kasus kekerasan seksual yang tidak terkait yang terjadi pada tahun 1985. Menurut Fox News, Bass adalah seorang terpidana pemerkosa yang telah dibebaskan bersyarat selama 7 bulan sebelum dia membunuh Samota. Pensiunan Kopral Senior Polisi Dallas, Virgil Spark, yang merupakan penyelidik utama dalam kasus tersebut, menyatakan pada 2010 bahwa dia percaya ketika pacar Angela Samota mengetuk pintu apartemennya, penyerang masih berada di dalam. Ketika dia mendengar ketukan, dia berusaha untuk bangun atau memanggil. Dia percaya bahwa tindakan inilah yang menyebabkan penyerangnya menikamnya berulang kali di dada. Setelah itu, Spark mengatakan dia yakin Bass membersihkan TKP sebelum melarikan diri. Pada bulan Juni 2010, juri berunding kurang dari 1 jam sebelum menemukan Donald Andrew Bass bersalah atas penyerangan seksual dan pembunuhan Angela Samota. Dia dijatuhi hukuman mati. Bass kemudian mengajukan banding, tetapi Pengadilan Banding Pidana Texas menolaknya pada tahun 2016. Itulah ending dari kisah pembunuhan dari Angela Samota. Dan semoga apapun yang kita dengar dari cerita ini, kita dapat mengambil hikmahnya agar selalu berhati-hati apapun yang kita lakukan, baik di rumah ataupun di luar rumah. Dan sampai ketemu di cerita-cerita yang lebih menarik lainnya. God bless you.